ini ya. Kelas 2 TK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Kelas 10 ya. Hebat ini. Ya, banyak sekali. Tapi belum banyak berapa orang. Berapa sih banyak ya? Ada berapa family buat? Family buat yang mau jadi aktivis OSIS. Dua ya? Dua. Dua tiga. Apa? Kita ada laki-laki, ada anak. Banyak kita kan. Ya, benar ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kelas ini dengarkan risikonya teman-temannya itu ketika temannya harus dispen, berikan dispen sedikit jumlah siswanya. Tidak apa-apa, jangan menunjukkan semangat belajar. Ya, tetap kalian semangat dan belajar walaupun teman yang di dispen. Ada yang mungkin opsi dispen yang negatif. Ya, karena ibu ngajarin kemarin kelas 11, 11 1, 11 2 paling banyak yang display. Ibu tak apa. Nah, maju-maju ke depan nah, sudah proses lagi ya nah, kita belajar. Jadi jangan sampai masuknya semangat. Ini jangan diri loh. Kalau temannya ada display, tetap semangat. Ya. Nah, inilah sedikitnya contoh percakapan ya, berbicara di depan teman-temannya dulu, nanti ke depan publik. Nah, yang menjadi ketua OSIS mana? Kandidat OSIS? Ada nggak sini? Mana? Mana ada? Lagi? Di kelas atas itu paling aja hari Senin ada 3 orang nih kandidat OSIS. Ada di kelas 2. Kan ada yang rapat pasang, ada 7 orang, ada yang rapat pasang, pasang, nanti pasang-pasangin tuh, kan ada pasang, ya jalan kan. Kemudian orasi, ibu minta dipesen banget, nanti kalau orasi jadi orator, bicaranya yang berwibawa, berkarismatik, ada kepala sekolah, ada guru, ada teman-teman nanti dengarkan orasi. Ya cari tema atau topik pembicaraannya itu yang aktual, yang mengena untuk diri juga pendidikan sekolah. Contoh, ada tidak boleh pakai apa? Minuman yang pakai botol itu. Kan saya marah banget kerjaan dari botol-botol kan. Soalnya kan, apalagi plastik terus potong itu boleh kan? Itu. Terus sampah-sampah yang bisa didaur ulang sampah apa aja? Kalau dari dalam nanti kan pakai plastik. Kertas-kertas ada. Nah, bisa daur ulang ya? Bisa kan? Bisa ya. Nah, kalau yang dari daun nggak ada di sini. Nah, kan itu bisa jadi kompos yang jadi tanaman. Ini infonya nih nanti per kelas akan punya taman di lantai 1 di petak-petak. Ini 11 1 sudah mana posisi mana 11 2. Nah, itu tanggung jawab dengan tanamannya. Ya, kamu buat tanaman sedikit minatnya. Yang punya pohon-pohonan bagus juga, taman aku minta yang mana tanamannya ini apel kelas 11 2. Bisa 11 juga. Ibu kan raker ya di bidang satgas itu ada masukan dari ibu yang ada di bidang satgas, kita beresin teman-teman di lantai dasar sampai depan tuh dekat satpam itu terakhir. Kalau di sini gimana bu? Sini nggak jangan nanti jatuh ya, kalau di sini jatuh nanti ya. Ini cara kami ya 2, 3 kan tahun 9 juga. Ingat kegiatan. Yang model-model kayak apa? Nggak saya ingat ya. Kalau ada jampi bisa di cara kita hanya 2 untuk musikan semua orang bilang 3. Berapa kelas? Makanya tiap berakhir jam pelajaran
kalian mohon diambil sampah-sampahnya yang ada di laci-laci keluarin, ya, buang meja, angkat kursinya ke atas, ya, cara kalian gampang, ya. Ini ibu misalnya awal ini ngobrolnya sama anak, ya, tidak mau berat-berat dulu, sambil ngajarin bagaimana sih bercakap-cakap di pelanggarnya, ya, jangan sampai bicaranya terlalu monoton, agak gaya supaya kalian itu gaya bicara aku begitu dan teman-temannya punya ciri khas, gitu, ya. Silakan kalian, jangan begini dulu nggak kamu, teman-teman, jangan begini, kamu bisa pakai, gitu. Pakai gerakan mata, gitu ya. Nah itu namanya orang yang memang sudah menguasai teknik berbicara di depan orang lainnya. Ya, makanya almarhum Presiden Soekarno itu pintar bicaranya. Ya, kamu lihat tuh pejabat dan dia berapi-api, dia bisa gebrak mejanya itu yang di depan itu yang dia begitu, dan bisa dia untuk anak ini, kenapa begitu? Kenapa? Karena dia menguasai. Oke, kayak ini. Orang muda karena dia masih putih, dia masih suci, dia disalut sama aku nanti berapa tahun kalau dipercaya. Karena ini nanti tamat SMA, kamu dipercaya, kamu punya perusahaan, maka Siapa mau? kamu siapa? Saya mau buat perusahaan, buat bikin perusahaan. Ya betul. Kenapa? Apa lagi dia punya perusahaan? Saya mau buat budaknya, buat saya berbudak. Biasanya gue produk Tapi kan jadi dokter. Bu, aku tidak jadi dokter. Aku mau buat rumah sakit yang bebas tanpa minta uang pada pasien. Tapi lebih. Tapi kayak ini. Ya. Karena di Indonesia rumah sakit itu minimal 1 juta rupiah mau uang. Rumah sakit yang swasta ya nak. Kalau negeri itu boleh. Mereka punya kayak yang kita punya negaranya. Tapi di situ pun BPJS ternyata dapat ruangan perawatan di sini. Baru satu tahunan beberapa hari itu. Beneran. Contoh ya di kita ya, ada anak kandungan mulai sifat sakit, mau diopnam dengan sampai kopi. Tunggu kamar kurang tahun perawatan itu tunggu 2 hari dokter. Terus dia hubungi orang tua murid yang dokter di hampir sama kopi baru dapat kamar. Coba kalau bukan gurunya orang lain itu apa bilangnya? Bu ada uang arisan. Bener nggak ngomongin? Bener nggak? Bapaknya meninggal di Jakarta, mau cari tempat untuk dimakamkan. Bila nggak ada terus kan, ada kalau suka nggak ada terus ya, sebelum ada bu, ujungnya ada 10 juta. Itu dia langsung kok, mau dimakamkan itu bilang ada semua. Mau dibawa berapa sini, mau di mana itu? Ternyata ada di sini ada bu. Itu ada uangnya itu sebenarnya saya bisa. Itu kalau ini bohong atau benar? Apalagi contoh itu, contoh itu apa ya? Contoh itu apa lagi? Kalau sekolah jangan harapkan sekolah. Kamu masuk tempat begitu. Nanti ASN-nya, ASN itu langsung di korek, di dekat. Saya sahabat, bu, ada aplikasi bu, bisa kak, kita ada sistemnya. Coba-coba ASN itu, jadi keluarkan dari siapa yang buat KTP diminta uang? Kekurangan. Gratis.
Atau berpaspor, siapa pernah berpaspor di imigrasi? Coba, karena kalau berubah lagi itu paspor, kan biasanya seminggu muncul ya. Ini muncul Pak jadi maksudnya. Nah, dulu muncul besok tinggal kemudian aku berangkat ke sana nih beasiswa dapat saudara pulang. Kalau begitu tapi sama. Yang katanya 500.000 itu kan 500. Nanti kamu disalurkan ke salur. Nah, nih. Salur ini nanti kita berapa? 1,5 juta. Nih. Resminya di sini. Kalau salurkan ke sini ke salur 1,5 sampai 2 juta. Kalau berangkat pulang dapat di Oxford, kita mau jual negeri. Ini ada buku ya. Yang satu boleh sih, Bu, aku berangkat negeri tapi sama yang kita sendiri di restoran boleh. Bukan hina kok, jangan hina. Semua mahasiswa Indonesia, kita di Indonesia dengan cara apa? Berdiri di restoran, ya. Lagi. Jadi memetik buah-buahan di kebun, anggur, apa boleh. Ya, tidak hina. Ada lagi dari apa? Nyanyi itu di ruang masyarakat pada komunitas ya. Jadi kesal dengan pengawasan. Kalau di Indonesia sudah juta berbeda. Mereka bisa jadi kalian jangan orang Amerika dari luar negeri. Bisa dari Indonesia. Pembantu rumah tangga aja. Amerika itu sebulannya itu 80 juta. Rumahnya di mana? Rel bebek. Calon suami, ibu minta latihan nanti kalau menjadi orator gitu, pilih tema yang sesuai dengan mana itu, bisnis, recycle, ya, masukkan gitu. Sambil kalian ada juga prestasi kesehatan harus ditingkatkan lagi, ya, dengan OSN, dengan OSI, dengan F2RS ya, masukin semua itu dengan teknik kamu gayanya bicara, jangan cepet-cepet. Temponya, ya, ada mimiknya, gerak-gerak muka itu sangat penting kalau bicara. Ya. Nah, hari ini sudah dicontohkan cara bicara di orang. Itu kan kalau bicara nanti pensiun, insya Allah nanti ya 1 Juni ibu pensiun. Nanti ya pensiun cara di podium itu. Itu kalau bicara santai aja. Mungkin ibu bisa jalan ke sini, bisa ke sini. Kan begitu terakhir itu kalau bicara di podium. Ya, semua sudah begitu. Itu kalau aku yang udah mau sekolah, ya, kayak santai aja, ya. Jadi supaya kita dikenal teman-temannya yang benar. Kalau yang aku kan begitu banget ya bicaranya, ya. Aku santai aja ibu diminta untuk menunjukkan terakhir bicara dengan siswa. Mohon maaf pagi hari ini ibu sudah contohkan kalau ada yang kekurangan, ada yang kurang masuk kalian mohon maaf ya dimaafkan. Sekarang ini siapa nih yang mau coba tanpa teks nih, tanpa konsen, spontanitas yang bisa nggak yang menjadi kausil? Ayo. Ya silakan. Tapi sekarang temanya, topiknya tentang kamu itu 2 minggu kemana? Sekarang contohnya dari temannya yang mau jadi ketua OSIS. Yang lain itu harus tenang ibu, giliran ya, supaya kalian dapat dilatih oleh ibu bagaimana tadi bicara. OSIS tempelnya ibu lagi mau latih.
cita-cita ingin kuliah di jurusan ini karena ingin menjadi apa? Itu akhirnya untuk ya nanti akhirnya untuk ya. Sekarang yang lain boleh buat dulu di buku bahasa Indonesia-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Bapak, saya dipanggil Bagir dari kelas 4. Ya, itu bulan Maret kemana? Ada bagian bukanya, ada bagian isi, itu. Ini nilai, aku nilai pertama dan itu ya. Apapun yang kalian lakukan ke depan itu sudah jadi nilai dari ibu. Nilai ibu bukan hanya nilai kemampuan kamu yang di ABCD itu semua itu ada nilai. Ya. Jadi waktu liburan saya nggak pernah marah, tapi ingin bercerita tentang membuat saya iklan internasional kayak lomba kirim itu. Terus pokoknya pertama-tama tuh saya kan les bahasa Inggris. Terus ternyata les bahasa Inggris itu buka rekrutmen kayak kirim itu. Nah, terus saya masuk tuh ternyata tiba-tiba udah tingkat internasional, maksudnya itu tiba-tiba tingkat internasional, dan kita tuh kayak harus siapin yang bahan yang lebih tinggi gitu. Nah itu tuh telitinya itu kulit pisang yang jadiin sampo gitu. Yang habis itu pas hari H perlombaan. Jadi perlombaannya itu pakai Zoom. Nah, sedangkan tim saya itu salah masuk room. Terus waktunya itu udah berbuang banget lah gitu. Pas udah di room saya ditanya sama dewan jurinya, kalian mau presentasi atau langsung ditanya-tanya aja gitu. Nah, kebetulan teman saya tuh semuanya tuh muda, jadi mereka tuh kayak pasang muka gitu di tempat dunia gitu. Terus doa itu, udah kita milih buat ya, terima kasih Ibu Ibrahim. Yang berikutnya, Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval, saya sebelumnya ada di kelas 10-1. Selama 2 minggu ini, sebenarnya saya di rumah aja karena nggak bisa kemana-mana juga. Soalnya saya mengikuti satu organisasi di Kemenham, yang itu kemarin tuh lagi ada program kerja yang sibuk banget, jadi kalau 1 minggu saya ke kantor Kemenhamnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Setelah itu kemarin juga Senin Selasa saya nggak bisa sekolah, maaf saya dispen. Ini juga dari saya juga. Lalu Rabu kemarin saya masuk, cuma Kamisnya saya dispen lagi. Nah Kamis itu kita ada bergondong, kita beberapa sekali dipilih untuk bergondong mengikuti acara kayak festival seninya di Godok itu. Nah ada beberapa teman saya juga di sini ikut juga. Di Godok itu kita ngapain aja? Di Godok kita pertama sambutan, jadi kita banyak ke tempat-tempat cagar budaya yang sebetulnya saya juga baru tahu, apalagi tentang agama Buddha. Yang kita tuh kemarin ke beberapa singkatan dari Menteng gitu, dan juga ada satu gereja Katolik yang bentuknya itu kayak Menteng dan di dalamnya masih ada altar Buddhanya. Padahal itu agama Katolik yang sebenarnya beda banget sama Buddha. Setelah saya kemarin ikut itu,
kita semua yang main itu jadi tahu gitu tentang agama Buddha, agama Katolik yang masih ada unsur budaya, sama kita juga lebih terbuka tentang Dodo karena kan selama ini kita kalau mainnya cuma ke Blok M dan ya Dodo kita nggak pernah ada opsi pilihan. Nanti yang udah dikali istilahnya ya bahwa bulan yang buat ya sebelumnya apa, kemudian buat kerangkanya dulu kan saya mau kerangka mungkin kalimat masih kelompok kata atau hasil ya satu P diperjelas dengan beberapa pikiran apa dan itu bahwa yang paling kita itu film pertama saya pakai 3 film jelas nanti yang jelas dari itu ya. Kalau sudah dalam paragraf kami ubah itu jadi kalimat utama pikiran juga utama pikiran penjelas semua jadi kalimat penjelas ya minimal 3 paragraf dibuat ya di buku tidak usah dari buku tapi pakai buku 10 dibuat jarak aja di waktu kita ya jangan buang-buang buku ya karena perusahaan swasta di Indonesia itu yang di Jakarta itu mereka nggak mau buang-buang bekas itu dulu kalau masih ada di belakangnya kosong itu kopikan Cina-Cina buang-buang banyak yang kembali banyak belakangnya kosong buat memang produk ya apa itu tahu tidak produk itu memang banyaknya agamanya juga dari dulu ya karena sila-sila juga kalau memang ada bentuk seperti itu sehingga yang ada budayanya ya kan budaya itu kan berangkat ke sana kemarin masih SPP masih kita SPP berbina dari PSPP ya. Jadi di biaya sekolah dikasih 5 juta untuk beli tiket kereta api, naik dari api ya, tiket kembali ke mana wisata, tiket setidaknya yang perlu saya tanya yang dimakarin yang kasih itu bukan dia terus tapi kita kasihnya ya enggak jadi yang mau berpaksa itu tidak dimakarin kita dikasih itu mereka cerdas ya kalau akan 12.000 nggak 15.000 kita ada yang lain pak saya udah nyanyi pak bentar oke bu saya 20.000 ngerti kasian banget malah ada yang nangis gini saya udah 2 hari nggak dapat uang ah bapak udah 2 hari iya bu dari mana datang bu datang sini sampai sini kok bapak saya hari-hari nggak dapat jadi nggak juga masuk oleh dia tuh datang 2 hari semalam apa tidur di mana tidur di stasiun Jatinegara tuh saya pernah jalan aja dari waktu itu seperti itu terus itu beneran ya itu cerita itu kalau kadang-kadang aku nggak mau pamer nggak mau lihat nggak pak udah pak baru penting pak pendidikan karya sama padangnya di situ informasinya udah pak nanti makan ya pak ya udah sampai rumah itu mau jalan kita anak saya kita menunggu terus dari rumah ibunya kejam enggak anak saya 3 bertiga rumah usianya anak saya 3 masih 5 tahunan sekarang terus dia telepon minta dia beli sepatu tapi mau robek dan temennya ya Allah ada aja ya
Udah lihat stoknya berapa harganya? Saya udah lihat di negara, makanya di negara juga aplikasi nggak masuk harganya. 50.000 harganya udah kasih aja uang berapa ratus ribu. Alhamdulillah. Kasih berapa ribu waktu itu yang bener? Oh bener ya, tapi kan sesuai masuk aplikasi ya. Katanya dibagi-bagi katanya. Itu nggak gerak kita. Jelek. Bintangnya saya ini. Ada 3 belum penuh sudah semua Pak, anak bapak pakai hijab nggak? Iya, bu dari kecil ibunya suka hijab udah 3 tahun. Itu anak sedikit cerita ini hari Jumat ya. Supaya kalian punya empati pada orang lain ya. Karena ibu suka kasihan kalau bayar pakai itu tuh yang pokok itu yang di depan itu mereka itu balik-balik dan dipotong aja jadi potong lebih lagi. jadi kalau orang bisa komunitas maka bersyukur bisa beli beras 2 liter di pasar di sayur petaninya kalau beli pakai itu kan kenapa aja kalau pakai kas kenapa aja tapi coba beli ini kalau pakai makanya kalau pergi itu kalau dia bikin uangnya jangan ikutin yang ada di situ aplikasinya kita gembira pemerintah ya. Dan kalau kalian sudah berikan itu kepada orang lain baca Al-Quran supaya apa yang kita lakukan dari diri Allah ya. Jadi kita begitu apa itu ya. Maaf yang muslim ya mengadakan doa-doa ya. Nah, satu lagi, ini nanti yang belum ke depan. Kalau nanti kalian juga dengan topiknya, tema atau topik. Ya. Aku juga kemarin ini membantu ibuku yang baru melahirkan. Tahun lalu aku lepas untuk ibu. Oleh bulan kemarin saya, mama dia menemani ibu saya yang melahirkan adik saya yang bungsu. Ini juga sakit dia bantu cuci baju ibunya laki-laki loh kamu perempuan anak pas suami sekarang kawan ya nih kita persiapan ya kemudian setelah ini kamu tentukan apa kerangkanya buat kerangkanya kerangka Kerangka-kerangka ini harus dibuat setiap kali menulis. Mau menulis teks argumentasi, teks deskripsi, teks narasi, teks eksposisi, ya, teks persuasi. Kalau nanti aku buat rekonstruksinya, iya, ya berarti kalian nanti ada arahan, ada panduan dalam menulisnya. Karena apa? Manfaat dari karena apa? Satu, mempermudah dalam menulis. Satu, terus ya, mempermudah dalam menulis. Seperti kalian membuat ayam-ayam, kan buat kerangka itu kan pakai bambu yang disebut ikat benang. Ya, mempermudah dalam menulis kerangka. Yang kedua, apa? Manfaat dalam kerangka supaya tulisanmu itu karanganmu itu sistematis. Ya, harus ada bagian pembukanya, bagian isinya, bagian ya. Jadi ada ini karangan atau tulisan dari sistematis. Ya, teratur sistematis. Ya, ada bagian buka, isi bagian. Yang ketiga manfaat ketiga apa? Mencegah terjadinya pengulangan dalam menulis, ya, mencegah terjadinya pengulangan dalam menulis. Ya, ini manfaatnya apa? Nanti setelah ini di hari yang ke depan mungkin dia akan ngajar teks argumentasi ya.
Nanti argumentasi itu kamu berargumen. Aku berargumen tentang apa nak? Tentang jalan raya yang selalu macet boleh. Tentang apa angkutan umum yang belum bisa memuaskan masyarakat boleh. Aku memang berargumen nanti buat ini kerangkanya, ya. Ini kerangkanya bagaimana terbuatnya? Paragraf 1 nanti kamu lihat. Yang pertama, ya, ini mengubah dulu pikiran pertama. Untuk pertamanya apa nih? Contoh ini tema topik tadi apa tuh? Liburan ya. Liburan semester genap. Boleh ini. Ya. Nanti bisa jadi judul tuh, boleh. Ya, ini tema topik jadi judul boleh. Karena ini tulisan yang non fiksi, tulisan fiksi judulnya bisa keluar dari tema topiknya. Kalau fiksi, ya, hikayat, dongeng, gitu ya. Apalagi buku cerpen boleh, fiksi. Nah ini pilihnya apa nih? Kegembiraan boleh nih. Kegembiraan luar biasa, boleh. Tahu deh, kalau tambah apa nih? Nih, pikiran utama nih, PQ ini pikiran utama namanya. Pikiran pikiran luar biasa. Ini bentuknya kalian apa frase? Masih frase kamu kata, ya. Ini frase apa kelompok? Nah, pikiran utama ini akan diperjelas dengan beberapa pikiran penjelas. Pikiran penjelas, namanya pikiran penjelas itu. Pikiran. Apa aja nih? Perlunya ini. Pikiran luar biasa. Ini apa? Naik pesawat boleh, atau naik kereta api yang mahal, ya, boleh bus ke Bandung, namanya ya. Apalagi satu nih, EP1 itu satu nih, EP2 nya apa? Ayo, ini masih frase ya, kata ya. Kalau udah jadi kalimat tuh ada bentuknya SP, udah jadi kalimat, ini masih frase. Kedua apa katanya yo? Oke, penginapnya di mana nih? Di hotel. Apa? Hotel. Bandung apa bagus ya? Indonesia. Bukan Bandung. Apa yang di pastor ada di pastor. Bandung ya. Oh, aku ini asal Surabaya ada juga. Oke. Nah ini pesawat kemana nih? Pak Surabaya boleh. Nah ini bentuknya masih frase kata nih. Ini nanti Bu, aku mau buat PP-nya lebih dari 2 boleh? Boleh silakan, tidak apa lagi. Ini diserahkan pada penulisnya, ini. Mau 2, mau 1, mau 4 terserah. Nah nanti ini dikembangkan nih, dengan tadi ini dikembangkan jadi paragraf 1. Ya. Ada berapa kali kalau 1 ini? Kalau 2 PP-nya 1 PU berapa kalimat? 3 kalimat. Ya. Yang ini nanti posisinya nih, ini nih. Kalau dalam kalimat adanya di awal paragraf, makanya tapi jadi di kalimat bagaimana letak kalimat utamanya ada di awal paragraf kalimat 1. Ya. Alhamdulillah, semester genap ini aku dapat informasi dari kalian, ya, akan berlibur, ya, kan kegiatan biasa nih, berlibur
Surabaya. Ini rumah kegembiraan yang luar biasa bagiku. Ini dari kalimat kan? Nah, itu nanti posisinya ada di awal paragraf. Nah, dinamakan sebagai kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Paham apa sih? Ya, lanjut. Titik kan ada titik ya, awal pertama ya, awal ke titik. Kalau keduanya di mana dibuatnya? Dari sini. Kami pergi ke Surabaya dengan naik pesawat menuju bandara di Surabaya apa tuh? Bandara. Bandaranya apa? Bandar ya, bandar Surabaya. Sampai di bandara Juanda, kami nanti mencari hotel, atau dari bawahnya nih, mencari kendaraan yang akan membawa kami ke hotel tempat menginap, yaitu hotel Astor. Boleh ini? Ini semua itu diminta untuk membelajarkan internet. Apa judul itu? Anda memahami materinya, Anda kembali bisa melakukannya, refleksi di sendiri, termasuk itu materi juga. Ya. Setelah musikasi visi, kalian membuat naskah drama, kelompok lagi, ya. Main drama kelompok. Nah, selesai itu kelompok lagi yang ini buat karya tulis ilmiah dan teknik. Ya, tapi 3 orangnya nggak baiknya tapi 3. Nanti dipresentasikan di depan. Maaf ya, itu dia udah ada di teknik itu. Ya, jadi nggak berbeda. Guru mereka itu menikmati memahami, siswa melakukan, ada refleksi. Pertanyaannya sampai sini. Coba jelaskan lagi kalau belum. Bahkan aku masih ada coret-coret atau ada yang buat melakukan seperti Ibrahim dan apa kepanikan. Aku buat yang di belakang seperti ini. Ini yang buat kanan. Mereka itu yang buat belakangan ya. Saya buat ini ya. Apa juga? Izinkan saya untuk perkenalan diri, nama saya Siti Nadia Gibra dan saya Mas asal dari kelas 11. Nah, izinkan saya di sini untuk memberikan seputar pengalaman saya dari 2 minggu kemarin kita libur. Nah, untuk dari 2 minggu kemarin kita libur, saya dan keluarga saya, hanya ibu dan kakak saya yang nomor 2, kami bertiga